Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Sedang dicari oleh kesadaran ilahi, God King mengikuti yang lain. Qin Yu tidak repot-repot menyembunyikan dirinya. Sebaliknya dia sedikit tersenyum dan berdiri di tepi Foggy Marsh dengan tangan di belakang punggung. Ia bahkan berinisiatif menyebarkan auranya. Ini sebenarnya Qin Yu. Huang Fuyu dari Gunung Dazzling Gold wilayah timur tertinggi memiliki senyuman di wajahnya. Menarik, Qin Yu ini mampu teleportasi dan bahkan akselerasi waktu sebelum ia mencapai level God King. Sekarang setelah dia mencapai level God King, jenis keterampilan apa lagi yang bisa dia ketahui sekarang? Asura God King Luo Fan memainkan teko di tangannya. Setelah itu dia sedikit tersenyum dan meletakkan teko tersebut di atas meja di sampingnya. Adapun dia sendiri, dia telah berteleportasi. Kota hukuman guntur. Ekspresi Zhou Huo, Zhou Tong, dan Zhou Ran sedikit berubah, dia mencapai level God King. Bahkan jika dia mencapai level God King, dia paling banyak akan bisa memahami hukum spasial. Untuk dapat sepenuhnya memahami hukum spasial tidak memiliki banyak ancaman bagi dewa lainnya. Zhou Huo berpikir dalam hatinya. Hanya di kedalaman Zhou Huo dan hati lainnya ada kebingungan yang tidak dapat mereka jelaskan mengapa Qin Yu mampu teleportasi sebelum dia mencapai level God King. Berbagai God Kings dari Thunder Punishment City dan beberapa God Kings yang tersembunyi semuanya telah menyebarkan kesadaran ilahi mereka dan menyelimuti Qin Yu sepenuhnya. Di tepi Foggy Marsh, Qin Yu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki senyum di wajahnya. Adapun pikirannya, dia sedang berpikir. Aku menjadi seorang God King kali ini memang kesempatan besar untuk masuk ke panggung dengan profil tinggi. Apa yang diinginkan Qin Yu sekarang adalah profil tinggi. Itu karena dalam rencana Qin Yu, ketika God King of the Earth berhasil sepenuhnya memahami bahwa harta karun spiritual Grand Mist 10.000 Willow tingkat pertama, itu adalah waktu ketika dia secara resmi akan menampilkan kekuatannya yang menakjubkan di hadapan berbagai kekuatan alam ilahi. Ruang bergetar, seorang pria parubaya berkepala botak berjubah emas dan seorang wanita cantik berjubah putih elegan muncul di depan Qin Yu. Wanita cantik berjubah putih ini adalah seseorang yang dikenal Qin Yu. Ketika kota salju terapung di wilayah paling utara mengumumkan pencarian pengantin pria publiknya dan mengundang berbagai God Kings dari kekuatan yang berbeda, pihak Pulau Domain Ganda telah mengirim wanita cantik ini. God King kabut mengambang. Selamat God King Qin Yu, The Floating Mist. God King menyambut Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Orang ini di sini adalah God King hukum Pulau Domain Ganda kami. Pria berkepala botak berjubah emas itu segera menempatkan kedua telapak tangannya dan menyapa Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Hufa menyapa God King Qin Yu. God King kabut mengambang. God King hukum yang luas. Tatapan Qin Yu mendarat di God King hukum yang luas sejenak. Qin Yu tahu bahwa Pulau Domain Ganda ini memiliki domain abadi dan domain Buddhisme. Satu persatu God Kings muncul di sekitarnya secara berurutan. Namun kali ini semua dewa yang muncul berasal dari Laut Asura, Gunung Darah Iblis, dan Pulau Domain Ganda. Adapun 8 keluarga besar ilahi, tidak ada satupun God King dari pihak mereka yang datang. Jadi semuanya ada di sini. Ratu Darah Iblis Yu Cha menatap orang-orang di sekitarnya. Tatapannya sedikit berhenti di Asura God King Luo Fan. Pada akhirnya dia melihat ke Qin Yu dan tersenyum dan berkata, Qin Yu, sepertinya pilihanmu saat itu memang benar. Setelah menikahi Jiang Li itu kamu benar-benar berhasil menjadi God King secepat ini. Menambahkan suami dan istri sekarang menjadi God Kings, benar-benar membuat iri. Di alam ilahi satu-satunya pasangan God King yang sudah menikah adalah Anda berdua. Saat dia mengatakan itu, Blood Demon Queen bahkan melirik Asura God King Luo Fan. Nada suara Blood Demon Queen dan ekspresinya di matanya adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh semua God King sekitarnya.
Selain itu banyak God Kings of the Divine Realm mengetahui hubungan ambigu antara Blood Demon Queen dan Asura God King. Asura God King Luo Fan sepertinya tidak merasakannya sama sekali. Setelah pertukaran santai dengan 3 kekuatan Ascender besar, Qin Yu mengetahui tujuan mereka datang. Sebagai Qin Yu dan istrinya Jiangli, keduanya God Kings, dan kekuatan Qin Yu adalah sesuatu yang mereka semua tahu sehingga mereka secara alami ingin mereka bergabung ke pihak mereka. 3 kekuatan Ascender adalah antagonis terhadap 8 tanah suci besar untuk memulai. Jadi mereka tidak takut menyinggung perasaan mereka. Hanya Qin Yu sudah punya rencananya sendiri. Karena dia bisa mengandalkan dirinya sendiri, mengapa dia repot-repot mengandalkan orang lain? Tiba-tiba kesadaran ilahi dengan cepat menyebar ke lokasi ini dari wilayah selatan alam ilahi. Ini langsung masuk ke dalam pikiran Qin Yu. Saudara Qin Yu selamat telah menjadi seorang God King. Jika Anda punya waktu, datanglah ke Lightlands City dan mari kita bicara tentang masa lalu kita. Brother Duanmu, saya akan pergi dan mengunjungi Anda di kota lensa cahaya sebentar lagi. Qin Yu menjawab melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Oh, dalam hal ini saya akan menantikan saudara Qin Yu. Setelah itu Duanmu Yu memperoleh kesadaran ilahi. Secara pribadi hubungan Qin Yu dan Duanmu Yu sangat baik. Hanya pada saat ini hanya 3 kekuatan Ascender besar datang untuk memberi selamat secara terbuka kepada Qin Yu. Jadi sulit bagi Duanmu Yu untuk datang langsung juga. Qin Yu menjadi God King seperti batu yang dilemparkan ke danau. Itu menciptakan gelombang demi gelombang riak. Tidak lama kemudian danau kembali tenang. Alam ilahi sama seperti sebelumnya. 8 tanah suci besar masih ditentukan sebagai lokasi terpenting oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya. 3 kekuatan Ascender juga menjulang di berbagai lokasi alam ilahi. Adapun Qin Yu, sejak setelah ia menjadi God King, ia tampaknya telah meletakkan bendera dan menghentikan drum. Tidak ada tanda-tanda aktivitas darinya sama sekali. Ini telah menyebabkan orang-orang dari kota hukuman guntur menjadi bingung. Kosmos baru, di Istana Mistik Ungu Bintang Mistik Ungu. Pada danau internal lingkar sepanjang 100 mil dari Istana Mistik Ungu. Sebuah lorong melintasi seluruh danau. Qin Yu dan Jiangli sedang berjalan melalui lorong ini bersama satu sama lain. Kadang-kadang Qin Yu akan mengarahkan pandangannya ke perut Jiangli. "Apa yang kamu lihat?" Jiangli bertanya sambil tersenyum. "Saya mencari anak masa depan saya," Qin Yu tersenyum. Jiangli menunjukkan senyum kebahagiaan. "Saudara Yu, beberapa tahun terakhir ini Fei Fei telah meninggalkan New Cosmos dan pergi ke alam ilahi. Dia belum kembali sepanjang waktu. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Saya rasa dia hanya bosan di sana. Namun Asura God King itu adalah Tuan Fei Fei, tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Fei Fei." Qin Yu sangat lega. Mendadak cahaya putih ditembakkan ke arah sini dari udara. Qin Yu memusatkan pandangannya dan berhasil melihat siapa itu dengan jelas. Itu adalah saudara ketiganya, Hei Yu. Hei Yu memasang ekspresi sangat senang di wajahnya. Begitu dia turun, dia langsung berkata, "Kakak God King of Death telah kembali." Dikembalikan. Dengan maksud dari Qin Yu, dia menyatukan pikirannya dengan seluruh New Cosmos. Qin Yu tahu semua yang terjadi di New Cosmos. God King of Death baru saja selesai menyempurnakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama belum lama ini. Selama waktu itu Qin Yu menemani Jiangli. "Kakak, bisakah kita sekarang?" Hei Yu memiliki kegembiraan yang sulit untuk disembunyikan di dalam hatinya. Qin Yu melihat Clear, dia lalu menatap Xiao Hei. "Inilah hari yang saya tunggu-tunggu, kami sekarang dapat menunjukkan kekuatan kami ke alam ilahi." Setelah Qin Yu memberitahu Jiang Lan, Yi Feng, dan Zuo Qiulin, dia memulai proses meletakkan fondasi. Untuk membangun pijakan di alam ilahi, setidaknya dia harus memiliki tempat untuk membangun pijakan. Tempat yang sebelumnya dipilih Qin Yu adalah rawa berkabut.
Di daerah pegunungan terpencil di alam ilahi, Qin Yu berjubah hitam muncul. Hanya ada sejumlah kota di alam ilahi, dengan demikian mayoritas dari alam ilahi lainnya sunyi. Untuk membangun kota, bahan bangunan sangatlah penting. My New Cosmos saat ini baru selesai membentuk alam fana. Bahan dari sana sangat lemah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan batu alam ilahi. Qin Yu datang ke alam ilahi. Kemarahan gunung tanpa nama di hadapannya membentang panjang dan tak terputus selama lebih dari 100.000 mil. Pegunungan yang begitu besar sangat umum di alam ilahi. Secara alami ada banyak binatang iblis yang tinggal di pegunungan ini. Batu Tawascian di pegunungan ini adalah biji yang relatif keras. Qin Yu segera menutupi seluruh pegunungan dengan energi tata ruang New Cosmos-nya. Dengan niat dari pikirannya, jumlah binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya semua dikirim keluar dari pegunungan olehnya. Setelah itu Qin Yu langsung menutupi seluruh pegunungan dengan sejumlah besar energi tata ruang dan membawanya langsung ke New Cosmos. Sama seperti ini pegunungan besar yang berlanjut selama lebih dari 100.000 mil menghilang di depan mata binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ini telah menyebabkan binatang iblis itu menjadi tercengang. Di dalam ruang luar tak terbatas dari New Cosmos, pegunungan yang panjangnya lebih dari 100.000 mil muncul di luar angkasa New Cosmos. Namun jika dibandingkan dengan luar angkasa, pegunungan ini sangat kecil. Adapun Qin Yu sendiri, dia berdiri di depan pegunungan ini. Jika itu di alam ilahi, maka bahkan ahli tingkat God King harus mengeluarkan upaya besar untuk menghancurkan pegunungan ini dan memilih batu alum cian murni darinya. Namun di New Cosmos ini jauh lebih sederhana. Dengan niat dari Qin Yu, pegunungan besar di hadapannya telah terpecah menjadi banyak bagian. Batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya mulai mengapung di luar angkasa di hadapannya. Tiba-tiba kawanan meteorit terbang ke arah sini dari jauh. Tak terhitung jumlah batu tidak murni langsung disingkirkan oleh Qin Yu. Qin Yu hanya memilih cian alum stone. Ini untuk membangun kota dan bukan untuk membuat senjata. Jika Qin Yu ingin membuat senjata, maka dia harus membersihkan kotoran dalam batu Tawascian dengan hati-hati. Namun sekarang Qin Yu hanya memindahkan beberapa batu yang tidak murni. Yang dia butuhkan hanyalah mengumpulkan cian alum stone. Qin Yu mulai mengintegrasikan arsitektur berbagai kota. Ketika kota muncul di benak Qin Yu, batu Tawascian yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul bersama sendiri. Tembok kota, gerbang kota, berbagai bangunan, hanya dalam sekejap mata seluruh kota benar-benar selesai. Kota besar itu mengambang di luar angkasa. Qin Yu mengeksekusi beberapa segel tangan dengan tangannya, arai formasi semesta. Tembok kota dari seluruh kota serta bagian atas kota semuanya mulai memiliki cahaya menyilaukan yang mengalir mereka. Kekerasan seluruh kota secara instan meningkat beberapa kali lipat. Namun jumlah batu Tawascian benar-benar banyak. Membangun kota sebenarnya tidak membutuhkan setengah dari batu Tawascian. Qin Yu melihat kecian alum stone ke samping serta tak terhitung jumlah mengambang berbagai batu lainnya. Matanya tiba-tiba mulai bersinar. Rawa berkabut dari alam ilahi. Kabut tak berujung menyelimuti rawa ini selamanya. Qin Yu tiba-tiba muncul di dalam Foggy Marsh. Sebuah lubang hitam besar muncul di atas kepala Qin Yu. Lubang hitam itu sangat dalam sehingga ujungnya tidak terlihat. Jumlah batu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lubang hitam itu dan mendarat di rawa di bawah Qin Yu. Itu cukup jika itu menutupi sekitar beberapa puluh ribu mil. Batu-batu yang terdiri dari pegunungan yang sangat besar itu sangat banyak. Rawa itu tidak dalam. Dengan cepat beberapa puluh ribu mil wilayah di tengah Foggy Marsh ditutupi oleh batu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu berbagai bentuk batu alum cian mulai mendarat secara berurutan. Mereka menciptakan tanah luas yang terdiri dari batu Tawascian di dalam rawa berkabut ini. Ruang di atas Foggy Marsh tiba-tiba mulai bergetar. Sebuah kota besar dengan keliling hampir 10.000 mil tiba-tiba muncul di langit.
Setelah itu dengan maksud dari Qin Yu, kota besar ini dengan cepat turun dari langit. Kecepatan turunnya sangat cepat. Namun saat mendekati permukaan batu Qian Alum, kecepatan turunnya tiba-tiba menurun. Kota besar itu mendarat di permukaan batu Qian Alum seperti bulu angsa. Bang! Sedikit suara tabrakan terdengar. Qin Yu menampilkan senyum di wajahnya. Kota ini akan menjadi tempat tinggal rakyatnya. Kota dengan keliling hampir 10.000 mil, bahkan jika ada 10 juta orang, kota ini masih bisa dengan mudah menampung mereka semua. Kota yang sangat besar ini 4 penjuru bagian atas dan bawah semuanya dikelilingi oleh susunan formasi semesta. Terlepas dari apakah itu orang di dalam atau orang di luar, mereka tidak akan bisa terbang. Satu-satunya cara mereka bisa masuk dan keluar kota adalah melalui gerbang kota. Tentu saja jika seseorang memiliki kekuatan God King, maka seseorang akan bisa langsung berteleportasi ke dalamnya. Qin Yu sudah mendarat di samping gerbang kota. Dia melihat ke lokasi kosong di atas gerbang kota. Menurut desainnya, lokasi ini seharusnya memiliki nama kota yang tertulis di situ. Apa yang harus saya beri nama kota ini? Qin Yu mulai merenungkan. Tiba-tiba sosok muncul di samping Qin Yu. Itu adalah Jiang Li. Jiang Li tiba-tiba memperhatikan kota besar di sampingnya. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia melihat ke Qin Yu dan berkata, "Saudara Yu, apakah ini kota yang telah kamu bangun? Apakah ini pijakan kita di alam ilahi di masa depan?" Qin Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tepat sekali, kota ini cukup besar. Namun bagi kami membuat kota itu mudah. Yang paling sulit adalah bagaimana menenangkan energi spiritual ilahi." Jiang Li juga mengangguk. Bagaimana membuat energi spiritual ilahi menjadi hening sehingga dewa dapat menyerapnya dengan mudah? Ini adalah hal terpenting. Saudara Yu, bukankah ini sesuatu yang sangat Anda kuasai? Jiang Li berkata sambil tersenyum. Qin Yu juga tersenyum. Sebenarnya ada metode sederhana dalam membuat energi spiritual ilahi suatu wilayah damai. Yaitu dengan menyiapkan ruang milik diri sendiri dan mengubah energi spiritual ilahi di dalam ruang itu menjadi tenang. Ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Hanya untuk menciptakan ruang milik sendiri, seseorang setidaknya harus memiliki tingkat kekuatan God King. Selanjutnya, bahkan jika itu adalah God Kings, itu masih akan sangat membebani mental untuk mempertahankan ruang untuk jangka waktu yang lama. Namun itu berbeda untuk Qin Yu. Qin Yu hanya harus menyiapkan ruang arai formasi. Ruang susunan formasi kemudian dapat menyerap energi spiritual ilahi dengan sendirinya. Dengan demikian energi dalam ruang susunan formasi akan sangat damai. "Kakak Yu, untuk alasan apa aku datang ke sini? Apakah hanya untuk melihat mahakarya Anda ini?" Jiang Li berkata sambil tersenyum. Qin Yu menunjuk ke gerbang kota. "Menurutmu apa yang harus kita beri nama kota ini?" "Nama?" Jiang Li mulai mengerutkan kening. Setelah dia merenung sejenak, dia perlahan berkata, "Apa kita masih berencana menggunakan Purple Mystic dan menamakannya Purple Mystic City? Namun saya rasa kita akan terlalu sering menggunakan kata Purple Mystic. Bagaimana kalau, mari kita buat sedikit lebih umum. Karena kota ini terletak di Foggy Marsh, sebut saja Kota Kabut. Bagaimana tentang itu?" Kota Kabut. Qin Yu merenung sejenak di dalam hatinya. Matanya kemudian bersinar, dia menoleh ke Jiang Li dan tersenyum. Meski nama ini sederhana, arti yang tersirat di dalamnya sangat jelas. "Mari kita jadikan sebagai nama kota." Qin Yu melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap dua kata indah yang tertulis dalam kaligrafi muncul, Kota Kabut. "Saudara Yu, kamu?" Jiang Li tersenyum dan mengerutkan bibirnya. Dia berkata tanpa daya, "Apa kau tidak terlalu tidak sabar? Saya baru saja mengusulkan saran tetapi Anda langsung memutuskannya. Belum terlambat jika Anda memikirkan nama itu lebih lama. Saran Anda sangat bagus, saya tidak perlu berpikir lagi." Qin Yu berkata sambil tersenyum. "Ayo pergi ke kota." Qin Yu memegang tangan Jiang Li dan masuk ke Kota Kabut.
Konstruksi berbagai bangunan di kota kabut semuanya sangat santai dalam desainnya. Meskipun kota kabut memiliki lingkar yang mendekati 10.000 mil, Qin Yu tidak berpikir untuk merekrut banyak orang. Dari sudut pandang Qin Yu, dia percaya bahwa nilai tentara ditentukan oleh kemampuan mereka dan bukan oleh jumlahnya. Karena pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran besar di alam ilahi. Dengan demikian kotanya tidak perlu memiliki banyak dewa surgawi. Adapun untuk memperkuat status kota yang dia butuhkan hanyalah ahli God King. Pihaknya sudah memiliki ahli level God King yang cukup. Kakayu langit tanah dan semua sisi kota kabut semuanya dilindungi oleh susunan formasi Mu. Seseorang hanya bisa memasuki kota melalui gerbang masuk. Jika orang-orang berada di dalam kota kabut, seberapa tinggi mereka bisa terbang? Jiang Li bertanya, jika orang tidak bisa terbang ke titik tertinggi di kota maka itu akan terlalu membatasi. Mengenai ini tidak perlu khawatir. Dari melihat keluar ketinggian ruang arai formasi hanya beberapa puluh mil. Namun ketika seseorang masuk ke dalam ruang susunan formasi ia dapat terbang setinggi puluhan ribu mil. Ini adalah kekhasan ruang larik formasi, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Lier, ayo bawa Paman Lan dan mereka ke sini sekarang. Segera, sebuah rumah besar muncul di langit 100 mil di atas Qin Yu dan Jiang Li. Itu adalah rumah mistik ungu. Banyak dari keturunan Qin di dalam rumah mistik ungu terkejut menemukan bahwa pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Jiang Lan, Zuo Qiulin, dan Yi Feng semuanya berteleportasi di samping Qin Yu. Adapun Qinde, He Yu, dan mereka semua terbang menuju Qin Yu. Meskipun di alam ilahi kota kabut ini terletak di dalam ruang susunan formasi. Dengan demikian orang-orang di dalamnya tidak akan menerima pembatasan yang menindas dari alam ilahi. Jiang Lan menunjukkan ekspresi ceria di wajahnya. Dia melirik sekeliling dan kemudian mengangguk dengan gembira. Dia tersenyum ke Qin Yu dan berkata, Yu kecil, kota ini sangat bagus. Ini sebenarnya sepenuhnya terdiri dari Qian Alum Stone. Selain itu konstruksinya sangat alami dan mengalir, Jiang Lan memuji. Kota ini dibangun oleh Qian Alum Stone secara langsung melalui penggunaan kendali New Cosmos. Jadi bagaimana mungkin tidak memiliki aliran alami? Yi Feng juga melihat ke kota ini dengan ekspresi puas. Qin Yu, apakah Anda sudah menyiapkan arai penyampaian? Suara serak Zuo Qiulin terdengar. Menyampaikan arai. Hanya pada saat ini Qin Yu teringat tentang arai penyampaian yang sangat penting. Tidak semua orang di alam ilahi bisa berteleportasi seperti para God Kings. The Conveying Arrays sangat penting bagi sebuah kota. Kalau tidak, kota itu akan menjadi kota yang sunyi. Tidak perlu khawatir tentang pembuatan conveying array, lagi pula sangat mudah untuk menyiapkannya. God King Yi Feng berkata sambil tersenyum ringan. Menyiapkan arai penyampaian sebenarnya adalah penggunaan hukum spasial. Selama seseorang telah mencapai level God King, seseorang akan dapat dengan mudah membuat arai menyampaikan. Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Paman Lan, Paman Yi Feng, Senior Zuo Qiulin, meskipun mudah untuk mengatur arai penyampaian, tetapi bukankah tujuan dari arai penyampaian pasti menjadi poin penyampaian penting lainnya dari alam ilahi? Qin Yu menemukan masalah. God King Yi Feng juga mengerutkan kening. Dia mengangguk dan berkata, lokasi dengan arai yang paling banyak menyampaikan di alam ilahi semuanya adalah tempat yang dikendalikan oleh 8 tanah suci agung. Kita hanya perlu menyiapkan 8 arai penyampaian yang mengarah ke 8 tanah suci agung. Tidak perlu lagi menyiapkan arai penyampaian lagi. Selain itu arai penyampaian di sana semuanya terkonsentrasi, namun jika kita melakukan itu maka 8 tanah suci besar pasti akan menemukan arai penyampaian ekstra. Reaksi macam apa yang akan mereka berikan? Reaksi terbaik adalah membiarkan sisi Qin Yu tumbuh tanpa keberatan. Reaksi yang sedikit buruk akan langsung menghancurkan susunan formasi yang diatur oleh sisi Qin Yu. Adapun reaksi yang lebih buruk mereka untuk datang dan langsung membasmi kekuatan ascender keempat Qin Yu.
Qin Yu percaya bahwa dari 8 tanah suci besar selain kota hukuman Guntur dan Jiang Fan, pihak lain kemungkinan tidak akan datang dan menyia-nyiakan upaya mereka untuk menyerangnya. Namun jika 8 tanah suci besar menghancurkan arai penyampaiannya, itu akan menjadi masalah. Gunung emas menyilaukan di wilayah timur tertinggi dan kota lensa terang wilayah paling selatan kemungkinan besar tidak akan menghancurkan arai penyampaian saya. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Aku akan menyiapkan arai penyampaian di depan 8 tanah suci besar dan melihat apakah mereka akan menghancurkannya. Dari situ saya juga bisa melihat sikap mereka terhadap kota kabut saya. Kota hukuman Guntur. Qin Yu mengangkat tangannya dan melihat ke kota terapung yang dikelilingi oleh petir. Di bawah kaki Qin Yu adalah arai menyampaikan yang baru saja dia buat. Ini adalah conveying arai ke-8. Sekarang semua 8 conveying arai telah diatur, saya hanya perlu menunggu dan melihat reaksi mereka. Dengan teleportasi Qin Yu kembali ke kota kabut. Setelah kembali ke kota kabut, Qin Yu menyebarkan energi tata ruang New Cosmos untuk menutupi seluruh alam ilahi. Fokus energi spasialnya ada pada 8 keluarga besar ilahi. Setiap gerakan dan tindakan 8 keluarga besar ilahi semuanya dalam pengamatan Qin Yu. Setiap hari orang-orang akan melewati arai penyampaian di 8 tanah suci agung. Mayoritas orang tidak akan memperhatikan bahwa ada arai penyampaian ekstra. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Nyala api gunung terbesar di wilayah barat. Yu Fang, dewa surgawi yang bertanggung jawab atas arai penyampaian. Tugas ini sebenarnya sangat sederhana. Itu karena dalam keadaan normal tidak akan ada peningkatan conveying arai bahkan dalam 100 juta tahun. Memeriksa conveying arrays dipandang sebagai tugas yang sangat santai. Yu Fang dengan santai berjalan ke lokasi di mana conveying arrays terkonsentrasi. Dia dengan santai melirik conveying arrays di hadapannya. Namun dia tertegun. Kok bisa ada tambahan conveying array? Setelah memeriksa arai penyampaian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Yu Fang sudah mengetahui jumlah arai penyampaian juga di lokasi mereka dengan hati. Ekspresi Yu Fang segera menjadi serius. Untuk dapat menyiapkan arai penyampaian mereka setidaknya harus menjadi ahli tingkat God King. Untuk melibatkan God Kings masalah ini berubah menjadi merepotkan. Yu Fang mengerutkan kening. Dia kemudian melangkah ke arai menyampaikan ekstra ini. Setelah menghabiskan beberapa batu spiritual ilahi, dia langsung dibawa ke tujuan arai menyampaikan. Tiba-tiba Yu Fang muncul dari conveying arai yang terletak di luar kota kabut. Yu Fang melihat ke kota ini di hadapannya. Dia kemudian melihat ke kabut tebal yang tak terbatas yang menutupi sekelilingnya. Kemudian setelah melihat nama kota itu, mata Yu Fang berkontraksi. Kota kabut. Kenapa saya belum pernah mendengar tentang kota ini sebelumnya? Selanjutnya ada kabut yang sangat tebal di sekitarnya. Mungkinkah ini Foggy Marsh? Di alam ilahi hanya rawa berkabut yang memiliki banyak kabut. Namun ini pertama kalinya dia mendengar ada kota di dalam Foggy Marsh. Yu Fang melihat ke kota kabut di kejauhan. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu karena di atas kota kabut terapung sebuah rumah besar yang sangat besar. Qin Yu yang berada di kota kabut sedang melihat pemandangan ini dengan senyum di wajahnya. Seiring waktu berlalu, Qin Yu mengetahui reaksi dari 8 keluarga besar dari alam ilahi. Mount Blazing Flame menjaga kesunyian mereka. Mereka juga tidak merusak conveying array. Lightlands City juga tidak menghancurkan conveying array. Duanmu Yu ini memang pintar. Ketika dia mengetahui bahwa ada sebuah rumah besar terapung, dia langsung menebak bahwa itu adalah rumah mistik ungu. Dari 8 tanah suci agung alam ilahi, 7 di antaranya tidak menghancurkan arai penyampaian. Ketika mereka mengetahui bahwa ada sebuah rumah terapung yang sangat besar, hampir semua kekuatan besar menebak bahwa kota ini seharusnya menjadi milik Qin Yu.
Dari 8 tanah suci besar hanya kota hukuman Guntur yang menghancurkan arai penyampaian pada tanggal yang sama mereka menemukannya. Kota hukuman Guntur ini tampaknya mereka cukup terselesaikan. Mereka menghancurkan arai penyampaian pada hari yang sama ketika mereka menemukannya. Saya benar-benar ingin tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Qin Yu tersenyum ringan dan kemudian mencabut energi spasialnya. Setelah itu ia melanjutkan menemani istrinya. Tidak peduli apa yang kota hukuman Guntur ingin lakukan, Qin Yu tidak akan memiliki sedikit pun ketakutan. Kota hukuman Guntur, di dalam taman di samping istana Kaisar Sage Barat Laut. Zhou Huo duduk di kursi dengan ekspresi jelek. Para pelayan Dewa Surgawi telah menarik diri. Hanya dengan melihat ekspresi Zhou Huo, para pelayan Dewa Surgawi itu berhasil menebak seberapa buruk suasana hatinya. Ruang sedikit berfluktuasi. Zhou Tong muncul di hadapan Zhou Huo. Wajah Zhou Tong dipenuhi amarah. Dia melihat ke Zhou Huo dan berkata, "Kakak, selain Qin Yu tidak ada individu kedua di alam ilahi yang memiliki rumah terapung yang sangat besar. Kota kabut itu pasti milik Qin Yu. Karena kami yakin ini, mengapa Anda hanya merusak arai penyampaian? Apakah kita harus menelan kemarahan kita ini?" Zhou Huo tetap diam. "Kakak laki-laki." Wajah Zhou Tong memerah karena cemas. "Qin Yu itu memusuhi kota hukuman Guntur kami. Siapa di antara seluruh alam ilahi yang tidak tahu itu? Jika kita membiarkan Qin Yu untuk membangun dirinya dalam alam ilahi, itu akan setara dengan dia memberikan pukulan tegas ke wajah kota hukuman Guntur kita. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan Qin Yu tetap di alam ilahi. Jika dia sekaya ini, maka kita akan kehilangan muka kita. Kakak kedua, kalau begitu apa yang ingin kamu lakukan?" Zhou Huo melihat ke Zhou Tong. Suara Zhou Tong menahan amarahnya. "Ini sangat sederhana, kami akan menghancurkannya. Kami akan menghancurkan kota kabut itu. Kami akan menghancurkan Qin Yu itu. Jika 4 God Kings agung dari kota hukuman Guntur kita berangkat bersama, bahkan jika kita tidak dapat membunuh Qin Yu, kita masih harus menghancurkan kota kabut itu. Jika Qin Yu itu tidak mati, maka kita akan meminta Tuan Ayah kita berangkat dan menjaganya segera. Kami tidak bisa membiarkan Qin Yu menjadi begitu tidak terkekang lagi." Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.